Halo semuanya, selamat datang di segmen rangkuman dan kali ini kita akan membahas rangkuman materi untuk mata pelajaran IPS kelas 9, tema yang ketiga, tantangan pembangunan Indonesia. Dan ini adalah bagian yang kedua, yaitu tentang pembangunan Indonesia pada masa Orde Baru dan pada masa reformasi. Kita bahas dulu pembangunan Indonesia pada masa Orde Baru. Profil pemerintahan, Indonesia memasuki masa pemerintahan Orde Baru sejak tahun 1966 hingga 1998. Pada tahun 1966 adalah tahun diberikannya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar dari Presiden Soekarno kepada Soeharto sebagai Panglima Militer kala itu untuk mengamankan kondisi negara yang saat itu sedang mengalami krisis politik dan ekonomi. Soeharto kemudian diangkat menjadi presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Hal pertama yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru adalah mengupayakan kestabilan di bidang politik dan ekonomi, di mana pemerintah lebih membatasi aktivitas politik masyarakat seperti kebebasan menyampaikan pendapat atau mengadakan kegiatan-kegiatan politik yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah. Masa pemerintahan Orde Baru berlangsung selama kurang lebih 32 tahun, yaitu 1966 sampai 1998. Pemerintahan Orde Baru berakhir setelah terjadinya reformasi politik pada tahun 1998 yang dipicu oleh krisis ekonomi. Presiden Soeharto akhiri pada tanggal 21 Mei 1998 yang menandai berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru. Proses pembangunan masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru pada masa awal mewarisi kondisi keterpurukan ekonomi dari pemerintahan sebelumnya. Langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah kala adalah membuat program pemulihan ekonomi sebelum rencana pembangunan jangka panjang dimulai. Setelah berhasil menciptakan kestabilan di bidang politik dan ekonomi, pemerintahan Orde Baru mulai melakukan serangkaian program pembangunan yang dikenal sebagai Program Pembangunan Jangka Panjang atau PJP yang akan berlangsung selama 25 tahun. Setiap PJP dibagi ke dalam 5 periode pembangunan yang disebut sebagai Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Pemerintah Orde Baru mewacanakan trilogi pembangunan sebagai landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial dalam melaksanakan pembangunan negara. Trilogi pembangunan meliputi terwujudnya stabilitas politik dan keamanan, pembangunan spek kehidupan, dan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya. Adapun program unggulan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru diantaranya adalah yang pertama, keluarga berencana atau KB. Kemudian adalah program transmigrasi. Transmigrasi adalah program pemindahan penduduk dari suatu daerah yang padat ke daerah lain dalam rangka pemerataan jumlah penduduk dan peningkatan produktivitas perekonomian. Kemudian yang ketiga adanya industrialisasi pertanian dan juga pendidikan dasar. Kemudian kita akan bahas tentang pembangunan Indonesia pada masa reformasi. Profil pemerintahan masa reformasi. Pemerintahan Orde Reformasi berlangsung secara lebih demokratis dari periode pemerintahan sebelumnya, di mana masyarakat bebas untuk mendirikan partai dan mengikuti pemilu dengan lebih efektif. Kebebasan pers kembali dibuka sehingga setiap masyarakat bisa beropini dengan bebas. Proses pembangunan yang pertama adalah pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Fokus pada penataan kembali kondisi ketidakstabilan negara baik dari segi ekonomi maupun politik. Kebijakan ekonomi yang dilakukan pada waktu itu adalah merekonstruksi perekonomian nasional dengan membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Kebijakan di bidang politik diantaranya melakukan pencabutan terhadap pembatasan pers, merestui adanya jajak pendapat untuk wilayah Timur Timur, hingga berhasil mengadakan pemilu pertama di masa reformasi
pada tanggal 7 Juni 1999. Kemudian pada masa Presiden Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan Gus Dur, penataan perekonomian adalah dengan mengendalikan inflasi, menjaga kurs mata uang rupiah, serta merombak kinerja pemerintahan di berbagai departemen untuk menguatkan kembali sendi-sendi perekonomian masyarakat. Setelah Presiden Abdurrahman Wahid, presiden berikutnya adalah Megawati Soekarno Putri. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri di bidang politik mengadakan pemilu pertama di Indonesia di mana masyarakat bisa memilih presiden secara langsung. Sedangkan di bidang ekonomi, pada waktu itu dilakukan privatisasi BUMN dan pengalokasian utang luar negeri untuk efektivitas pembangunan. Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY berlangsung selama 2 periode pemilu. Pada waktu itu dilakukan revitalisasi industri, pertahanan atau industri strategis, keaktifan di kerjasama ekonomi internasional seperti APEC dan G20, kemudian pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS dan pembangunan berbagai infrastruktur daerah. Berikutnya adalah pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sasaran utama pembangunan pada masa pemerintahan Jokowi adalah pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia dengan melakukan reformasi birokrasi atau perombakan tata kelola pemerintahan. Pembangunan yang paling dapat diamati pada masa pemerintahan Jokowi adalah pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, rel kereta api, bendungan, gedung fasilitas publik, bandara, terminal, pelabuhan, jalur komunikasi, pembangkit listrik, dan lain-lain. Pemerintahan masa reformasi masih berlangsung hingga sekarang. Demikianlah rangkuman materi untuk mata pelajaran IPS kelas 9 bab 3 bagian yang kedua tentang masa pembangunan pada era Orde Baru dan juga pada era reformasi. Untuk bagian yang lain, silahkan cek linknya di deskripsi ataupun daftarnya di playlist. Semoga bermanfaat dan terima kasih.